Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, ini ada seorang teman datang, tapi ya mestinya saya wawancara dia gitu, karena ini channel kita sendiri gitu. Tapi ini dia nggak berani menjawab katanya. Jadi ya mau nggak mau dia yang bertanya pada saya. Dan ini namanya siapa namanya? Yusuf Setiawan. Yusuf Setiawan. Jadi untuk menjadi pribadi yang punya kesetiaan ya, Setiawan. Sudah itu dia diawali dengan nama Yusuf, nama seorang nabi. Nah, saya tidak tahu temanya apa kira-kira yang akan dibawakan Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf untuk kita ngobrol ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Imam ya, terkait dengan dunia sekarang ini kan semakin lama semakin hari dunia teknologi itu semakin canggih kan gitu. Nah, ya saya rasakan sendiri tuh semakin canggihnya teknologi itu semakin berhamburan teknologi. Contoh HP itu semakin lama semakin keluar teknologi baru. Nah, dan itu membuat semua orang itu berbondong-bondong untuk memiliki HP itu. Dan HP itu sekarang sudah bukan lagi barang yang mewah, barang yang mahal, tapi sekarang HP itu sudah bisa dikatakan barang murahan yang semua orang itu bisa membeli kan gitu. Dan juga sekarang itu contoh aja ya, yang sederhana teknologi lagi itu terkait kamera DSL ya, kamera DSLR. ya DSLR itu kan. Itu dulu kalau kita melihat ya, itu kan orang yang memiliki kamera seperti itu, orang yang memiliki kamera mahal itu pastilah orang-orang yang berkepentingan dan orang yang punya ya. Apalagi wartawan itu biasanya yang sering pakai kamera seperti itu. Nah, tapi sekarang itu tidak hanya orang yang punya duit aja. Orang yang biasa aja bisa memiliki. Contohnya saya gitu kan, bisa punya kan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan perkembangan teknologi ini agar kita itu tidak menjadi manusia setengah robot gitu kan. Setengah robot ya. Saya sendiri itu merasa susah sekali gitu kan mau lepas dari HP gitu kan. Saya itu mau sekali nyoba gitu sebulan 2 bulan itu nggak pakai HP gitu, tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa gimana? Semua komunikasi sudah terlewat HP kan. Bagaimana menurut pandangan Kang Imam gitu kan? Ya, baik. Jadi teknologi ini sebenarnya satu sisi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak satu pun terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi canggih kemudian itu tidak serta-merta manusia yang bisa menjadi orang yang canggih juga itu gitu. Masalahnya itu kan. Ini kan sederhana kalau mau melakukan perbandingan, karena di zaman dulu itu listrik belum ada, kertas belum ada, bahkan HP belum ada. Tapi ulama itu kalau bikin kitab berjilid-jilid itu. Sekarang semua serba ada. Siapa yang sehari nulis minimal setengah halaman aja, nggak usah 1 halaman, setengah halaman. Banyak sih yang menulis tapi status. Ya. Saya aja itu berat tuh mau nulis itu setengah 1 halaman itu berat sekali, habis itu lupa lagi. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena tadi penyikapan kita terhadap teknologi yang belum sepenuhnya dengan mindset syukur, sehingga teknologi itu cenderung dijadikan sebagai alat yang menghibur gitu ya, melakukan sesuatu yang ringan-ringan, walaupun itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian dalam 24 jam prosentasenya lebih dari 80%, nah ini sebenarnya bisa dikatakan kita termasuk belum berhasil menggunakan fasilitas teknologi HP itu dan seterusnya. Misalnya WhatsApp itu kan WhatsApp grup gitu ya. Mestinya kan kalau di situ ada banyak orang pinter, orang yang alim, orang yang soleh, itu kan mestinya kita bisa gunakan untuk menggali ilmu. Tapi kadang yang membuat kita ramai itu cuma main stiker gitu kan. Ya, itu kan apa bedanya kita sama anak-anak misalnya kayak gitu. Dan ya itu memang sebuah hal yang kita sendiri yang harus menyadari. Nah, kalau soal perkembangan teknologi kalau dalam konteks handphone itu saya lihat justru biasa saja. Biasa saja itu kalau analoginya seperti ini. Misalnya Mas Yusuf punya lahan 10 hektar. Bulan ini dirintis 1/2 hektar. Bulan depan pasti ingin merintis lagi 1/2 hektar untuk jadi 1 hektar gitu kan. Nah, HP sekarang kan perkembangannya tidak lebih dari sekedar RAM-nya yang bertambah gitu kan, ROM-nya yang ditambah. Apa bedanya dengan petani yang terus-menerus mengembangkan
lahannya dan seterusnya. Dan secara prinsip tidak banyak teknologi yang berubah. Modelnya gitu-gitu aja ya. Secara substansi teknologinya sama, cuma ruang-ruang yang istilahnya aksesorisnya itu yang diubah-ubah seperti itu. Nah, misalnya teknologi mobil, apa sih yang membedakan mobil sekarang dengan mobil zaman dulu? Kalau dari sisi generator atau mesinnya itu ya tidak terlalu banyak perubahan. Yang membedakan fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturlah itu yang kemudian mengubah gitu ya, dan menjadikan banyak orang tertarik. Nah, termasuk di dalamnya adalah soal kamera. Zaman dulu yang punya kamera hanya yang berkebutuhan, sekarang tidak. Tapi ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa yang sifatnya dunia siapapun bisa punya. Jadi tidak perlu kita bangga-banggaan. Apalagi tadi ada istilah handphone itu sudah menjadi benda milik bersama, gitu. Artinya semua orang bisa, walaupun tetap ada handphone yang premium, harganya mahal dan seterusnya. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih ya. Ya itulah Kang Imam yang saya rasakan itu, ya gimana gitu kan. Pernah suatu ketika itu saya ini di grup itu, dan akhirnya saya keluar itu kan, ya karena saya sudah nggak di instansi itu kan. Saya pernah menyampaikan itu kan, saya japri ke adminnya, daripada grup ini hanya membahas sesuatu yang tidak bermanfaat hanya untuk mengolok gitu kan, lebih baik kita isilah kajian-kajian, materi-materi apalah gitu yang memberikan dampak positif bagi kita. Jadi orang yang di grup itu bisa tercerahkan gitu kan dengan materi-materi itu ya. Akan tapi jawabannya apa? Kamu aja yang ngisi gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya bukan lagi solusi kan, bukan lagi memberi manfaat kepada teknologi itu kan gitu. Jadi kita memang nggak bisa menuntut orang lain untuk sesuai dengan pikiran kita, karena setiap orang punya selera, punya background yang membentuk berpikirnya, kemudian kebiasaannya, bahkan hobinya gitu ya. Jadi dalam situasi seperti itu ya kita nggak usah galau, tenang aja. Yang penting kita ketahui bahwa oh selera di grup ini begini, ya udah kita cukup tahu. Karena kalau kita keluar juga kan ada nanti asumsi-asumsi yang kurang positif. Nah, jadi memang ada adab juga dalam pergaulan. Jadi jangan mentang-mentang kita tidak cocok langsung main keluar dan sebagainya. Kalaupun mau keluar ya tetap menyampaikan informasi bahwa kita mau keluar, tidak boleh langsung keluar sendirinya gitu. Karena sebenarnya kan online offline itu kan cuma istilahnya alamnya aja yang berubah, tapi konteks adab tetap berlaku. Maka kalau kita lihat misalnya pembelajaran online itu harus juga menggunakan adab-adab yang berlaku di dalam konteks menuntut ilmu dan seterusnya. Saya pikir ini Mas Yusuf, kajian kita atau ngobrolan kita ya pada sore hari ini, dan prinsipnya satu, teknologi harus mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, produktivitasnya, karya-karyanya, kemudian skill dan keterampilannya. Jadi kalau Mas Yusuf sudah punya kamera, tinggal dikembangkan bagaimana bisa menyuting, memfoto dengan angle yang baik. Itu jauh lebih menantang dibanding mikirin yang nggak perlu gitu ya. Apalagi sudah ada alatnya. Kemudian kalau sudah seperti itu, belajar ambil video, kemudian edit videonya dan seterusnya. Itu perlahan-lahan akan menjadikan kita manusia yang memiliki skill dan manfaat bagi orang lain. Apalagi di zaman sekarang itu yang namanya YouTube sudah semua orang bisa bikin, dan kalau kita tidak bisa mengisinya dengan kebaikan, betapa ruginya, padahal sudah ada alatnya, ada keterampilannya dan seterusnya. Terima kasih banyak Mas Yusuf atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.